untuk kegiatan pada hari ini. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Saya Anandito Birowo, fasilitator untuk materi menyiapkan lingkungan pembelajaran virtual ya. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah preview ya. Tapi sebelumnya izin Bapak dan Ibu untuk mute dulu ya untuk suara masing-masing. Silahkan di mute masing-masing. Ya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Materi menyiapkan lingkungan pembelajaran virtual ini adalah sebagai syarat untuk mengikuti unit kompetensi mendukung lingkungan pembelajaran virtual ya. Dengan kode kompetensi yang tertulis di sini yaitu N78SP S020452. Nah, kode ini adalah terbaru dari SKKNI yang terbaru, standar kompetensi kerja nasional Indonesia, yaitu SKKNI 33 tahun 2020. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi untuk kenyamanan bersama, mohon para peserta dapat mengikuti tata tertib selama sesi berlangsung ya. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya ini adalah tata tertib kita apabila penyampaian materi ini berlangsung. Bapak dan Ibu dimohon untuk memute sound terlebih dahulu, kemudian silahkan Bapak dan Ibu juga bisa menikmati kopi, teh, dan lain-lain. Dan pembelajaran ini insya Allah akan berlangsung kurang lebih selama 30 menit. Kemudian Bapak dan Ibu apabila ada pertanyaan nanti silahkan menggunakan fitur raise hand dan semoga kita semua bisa menyelesaikan ini kurang lebih sampai sebelum waktu sholat Jumat. Ya. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri. Saat ini saya aktif bekerja sebagai manajer program di PT DZG Indonesia dan selaku Managing Director di Dynamic Consulting Group, kemudian pengawas di PAIRSI, dan juga sebagai fasilitator tular nalar edukasi guru di MAF Chapter Malang. Ini adalah kontak saya, kontak dan profil saya di media sosial, Facebook maupun Instagram. Baik, selanjutnya, karena program pelatihan kita menggunakan media Facebook Group, ya, jadi kami memilih Facebook Group sebagai lingkungan pembelajaran virtual, maka kami persilakan Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sini, silakan untuk bergabung di grup Facebook dengan mengetik tautan berikut ya, SID_FGPJJ ya, yang di baris paling atas ya. Kemudian nanti Bapak dan Ibu setelah bergabung di grup Facebook bisa mengunduh materinya. Materi yang akan kita tayangkan, yang sedang kita tayangkan ini bisa diunduh dengan cara masuk di grup Facebook. Nanti ada file materi, slide materi pelatihan yang seperti terlihat di kanan ini. Kemudian nanti bisa diunduh atau juga bisa dengan mengetik secara langsung. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk rundown pelatihan kita. Ya, ini sebenarnya adalah preview ya. Kita sekarang masuk di sesi pertama dari pelatihan pengenalan model pembelajaran virtual. Nah, pelatihan ini pengenalan model pembelajaran virtual pada hari ini Jumat 19 Februari 2021 adalah berbasis dari uji kompetensi mendukung lingkungan pembelajaran virtual. Kemudian juga elemen kompetensi pertama, jadi yaitu menyiapkan lingkungan pembelajaran virtual. Karena di era pandemi seperti ini, mau tidak mau kita harus melakukan pelatihan secara aman, salah satunya adalah dengan mendukung lingkungan pembelajaran virtual. Nah, di sini elemen kompetensi yang kita bahas pada saat ini adalah elemen kompetensi pertama, yaitu bagaimana kita menyiapkan lingkungan pembelajaran virtual. Materi pembahasannya kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya kami persilahkan Bapak dan Ibu yang sudah hadir di ruangan ini untuk mengerjakan pretest terlebih dahulu ya. Caranya bisa dengan mengetik di browser masing-masing, komputer maupun di handphone. Silahkan waktunya 5 menit. Tautannya s.id_b33ab. Ya. Silahkan waktunya 5 menit ya, maksimal 5 menit. Saya akan menuliskan juga di kolom chat ini, jadi Bapak dan Ibu bisa langsung mengetikkan di sini ya, menekan tombol tautannya.
B33AB. Baik, selanjutnya sambil mengerjakan, Bapak dan Ibu, saya akan menjelaskan bahwa tujuan dari pelatihan ini adalah para peserta kompeten untuk menentukan dan mempersiapkan lingkungan pembelajaran virtual, yaitu memahami aspek apa saja sih yang kita perlukan untuk menyiapkan sebuah pembelajaran virtual. Nah, kita mulai dari elemen kompetensi pertama. Di sini ada 5 elemen kompetensi ya. Elemen kompetensi pertama, yang pertama adalah harus mengidentifikasi karakteristik peserta. Nah, untuk cara mengidentifikasi karakteristik peserta, kita bisa melakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya mungkin dengan memberikan link pendaftaran ya, seperti Google Form. Nah, ini sebagai contoh adalah yang sudah kami lakukan. Jadi di DCG Indonesia kita mempunyai link pendaftaran. Ini sudah 1.467 responden ya yang mengisi. Dan kita bisa melihat karakter peserta dari nama-namanya. Yang pertama ya, ada dokter, kemudian spesialis saraf. Kemudian ada dokter, spesialis patologi anatomi. Ada dokter juga. Kemudian kita bisa melihat karakteristik peserta dari instansinya. Di sini ada instansi dari rumah sakit daerah, ada dari rumah sakit swasta, rumah sakit pusat, kemudian juga dari puskesmas. Dan jabatan juga kita bisa melihat karakternya, ada kepala puskesmas, ada direktur, dokter, maupun kepala SPI atau ketua komite medik. Nanti kita bisa bermain di sini bagaimana mengidentifikasi karakteristik peserta, misalnya kita bisa meminta mereka untuk menjelaskan ring usia, jadi kita bisa tahu peserta kita usianya berapa saja. Ini sekedar contoh. Kemudian lanjut yang kedua, selanjutnya adalah bagaimana kita menyiapkan sumber daya pembelajaran virtual. Jadi elemen kompetensi berikutnya, yang kedua adalah menyiapkan sumber daya pembelajaran virtual. Seperti kita ketahui ada banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan ya. Salah satu yang kita gunakan saat ini adalah Zoom Meeting. Tapi selain Zoom Meeting kita juga ada Google Meet dan ada Webex Meeting dan lain-lain, aplikasinya masih sangat banyak. Nah, untuk mempersiapkan kegiatan meeting virtual, tentunya kita harus mempunyai sumber daya yang memadai. Antara lain misalnya kita harus memiliki laptop atau komputer dan jaringan internet yang mumpuni, seperti itu. Paket data yang mencukupi. Baik, selanjutnya. Elemen kompetensi berikutnya adalah bagaimana kita mendistribusikan akses, password, dan panduan penggunaan kepada peserta sebelum proses pembelajaran. Nah, seperti Bapak Ibu peserta ketahui bahwa Bapak dan Ibu bisa masuk ke ruangan ini karena menerima link ya. Link yang kita telah membuat, yang kita share di grup BA maupun kita bagikan kepada Japri, kepada para peserta. Itulah salah satu cara. Cara lain mungkin kita juga bisa membagikannya melalui email. Kemudian elemen kompetensi berikutnya adalah bagaimana memastikan fasilitator dan peserta sudah saling terhubung dalam fasilitas pembelajaran virtual. Salah satunya adalah dengan misalnya meminta para peserta dan fasilitator untuk menyalakan video masing-masing. Dan selanjutnya yang terakhir, elemen kompetensi terakhir adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan pertanyaan dan isu peserta terkait pendaftaran sesuai prosedur organisasi masing-masing. Sebagaimana contoh berikut ini adalah chat dari seorang peserta yang dia mendaftar kegiatan pembelajaran virtual berbayar ya, tapi ternyata sudah ditutup karena kuota sudah penuh. Nah, di sini kejadiannya dia sudah mendaftar tapi belum transfer biaya pendaftaran. Nah, di sini dia mengajukan pertanyaan apakah kalau belum transfer biaya pendaftaran tapi sudah daftar apakah dianggap pendaftarannya gugur? Maka di sini dijawab bahwa sesuai prosedur organisasi yang diprioritaskan ikut adalah yang lebih dulu transfer. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Saya persilahkan teman-teman untuk menggunakan fitur raise hand untuk bertanya. Ada pertanyaan? Halo, apakah suara saya terdengar? Lanjut. Lanjut apa Mas Mustopo? Lanjut materi. Ya, materinya ini saja Mas.
Jadi untuk elemen ini kita menyiapkan lingkungan pembelajaran virtual, kita membahas elemen ini aja Mas. Elemen kompetensinya. Ini adalah dari SKNI terbaru 33 tahun 2020. Artinya, oke baik, di sini sudah ada yang menggunakan fitur raise hand. Mas Tommy silahkan untuk menyalakan audionya Mas. Terima kasih Mas Dito. Apakah suara saya kedengeran? Terdengar Mas, bagus dan jelas. Yang saya mau nanya tadi kan di materinya ada kita sebaiknya mendistribusikan panduan untuk menggunakan panduan untuk peserta menggunakan Zoom meeting atau media pembelajaran online yang lain. Ya. Nah, format dari panduan ini apakah bentuknya ditentukan khusus atau bisa bentuk PDF kah atau infografis kah atau bentuk lainnya, Mas? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk Mas Tommy, saya akan menjawab ini. Kita membuka dulu ya tadi elemen kompetensinya. Oke, elemen kompetensi yang tentang pendistribusian ini ya. Akses password dan panduan penggunaan kepada peserta sebelum proses pembelajaran. Nah, di sini kita hanya diminta untuk mendistribusikan akses password dan panduan penggunaan saja, Mas. Jadi kita tidak dijelaskan secara spesifik. Panduan penggunaan itu harus dalam bentuk PDF kah, atau harus dalam bentuk PowerPoint kah, atau apa, itu terserah gitu. Bahkan panduan penggunaan sederhana seperti yang kita sampaikan di chat misalnya, acara akan berlangsung selama 30 menit dari pada tanggal sekian. Kemudian Bapak dan Ibu diharapkan bergabung on time. Nah, itu sebenarnya sudah termasuk juga panduan penggunaan gitu. Panduan penggunaan yang sederhana ya, sangat sederhana karena dianggap para peserta sudah mengerti untuk kegiatan Zoom meeting itu. Ada juga panduan penggunaan yang diberikan tambahan, misalnya mohon untuk tidak membagikan link ini kepada selain peserta. Nah, itu juga merupakan panduan penggunaan. Itu jawaban dari saya, Mas Tommy. Apakah cukup jelas? Cukup jelas, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan berikutnya? Silakan untuk menggunakan fitur raise hand. Mas Mustafa. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya itu Pak. Tadi yang masalah apa harga transfer gitu kan. Nah, kemarin itu kan saya sempat tanya sama teman gitu kan, berapa sih harga untuk aplikasi Zoom yang sekiranya bisa dipakai lebih dari 1 jam gitu kan. Nah, ya. Ternyata ketika dijawab itu harganya sampai kurang lebih 500-an seperti itu. Nah, akan tetapi teman saya itu menawarkan, saya punya aplikasi ini dengan bayar cuma 150, maukah tidak? Nah, maksud saya, kok itu tidak apakah itu dijual secara resmi ataukah ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan hal seperti itu gitu loh, sehingga kemarin itu teman saya menawarkan, saya punya ini harganya 150.000 kalau mau seperti itu kan. Nah, gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Mustopo. Nah, ini sebenarnya kita masuk di pembahasan elemen kompetensi tentang bagaimana kita menyiapkan sumber daya pembelajaran virtual ya. Jadi di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, ada beberapa aplikasi yang kita bisa pilih. Nah, ada Google Meet, ada Webex, ada Zoom. Kemudian kalau kita sudah menentukan pilihan Zoom misalnya, itu kita juga masih memilih lagi. Kita mau menggunakan Zoom yang gratis seperti ini yang saya pakai atau yang berbayar. Tentunya dengan ada beberapa kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Nah, untuk Zoom yang berbayar seperti itu Mas Mustopo, biasanya memang kita gunakan apabila kita memerlukan waktu yang unlimited ya, tidak terbatas hanya 40 menit. Tapi di sisi lain, faktor biaya ini sepertinya sangat pengaruh ya di kita karena biayanya sangat tinggi. Nah, alternatif lain kita bisa menggunakan untuk fasilitas sewa ruang Zoom, Mas Mustopo. Jadi di online shop seperti Shopee itu sudah banyak yang memberikan jasa untuk penyewaan ruang Zoom.
Jadi kita bisa menyewa ruang Zoom misalnya dari jam berapa ya? Kalau nggak salah dari malam, jam 11 malam sampai jam 11 malam kurang 1 menit berikutnya. Jadi hampir selama 24 jam. Itu dengan biaya yang cukup murah. Ada yang menyewakan misalnya dengan biaya 10.000, 15.000, 25.000 seperti itu, Mas. Jadi salah satu alternatif yang kita bisa gunakan adalah dengan menyewa ruang Zoom apabila kita mungkin terkendala untuk memiliki akun Zoom yang berbayar. Cukup jelas, Mas Mustopo? Iya, sebentar. Masnya gini Iya. kan. Untuk aplikasi Zoom sendiri kan otomatis kan ada pengembangnya gitu kan. Nah, Iya. kan tapi ternyata kemarin teman saya itu menawarkan, ini saya punya aplikasi Zoom, harganya lebih murah daripada yang kalau saya harus beli yang di pengembangnya itu gitu kan. Nah, apakah Zoom ini juga dijual secara bebas gitu loh, Pak? Oh, Apa gitu. gimana? Jadi gini, sebenarnya itu merupakan beberapa varian produk, Mas. Ada beberapa varian produk dari Zoom. Contohnya misalnya Zoom itu memiliki produk Zoom Edu. Zoom Edu itu yang terutama dibuat Zoom khusus untuk tenaga pengajar. Kita pernah mencoba untuk Zoom Edu. Jadi Zoom Edu itu cukup murah, memang 50.000, tapi itu hanya berlaku selama 1 bulan aja, Mas. Setelah 1 bulan, maka dia fungsinya kembali ke semula, artinya terkena batasan waktu 40 menit, gitu. Oh, Ya. siap. Jadi kita mengidentifikasi dulu, Mas, apa saja sebenarnya yang kita perlukan di dalam pembelajaran virtual. Apakah yang pertama kita hanya perlu durasi unlimited, atau kita perlu untuk fasilitas live streaming seperti itu, atau kita perlu memberikan polling seperti itu. Nah, itu nanti banyak pilihan sebenarnya. Cukup jelas, Mas Mustopo? Jelas ya. Terima kasih. Jelas. Terima kasih untuk para peserta yang lain. Ada yang ingin ditanyakan dalam kesempatan ini? Ya, di sini. Iya, Bu Laila, silakan. Cukup. Oh, cukup, Bu Sudah. Laila. Iya, baik, Bu Ya. Laila. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, apabila sudah cukup, maka sebenarnya ini kita akan ada sesi prakteknya juga ya sebenarnya untuk pelatihan ini. Tetapi karena kita sudah di hari Jumat, mungkin kita sudah akan memasuki persiapan sholat Jumat juga. Di sini sebenarnya kita bisa menggunakan praktek bagaimana menggunakan Zoom Meeting sebagai lingkungan pembelajaran virtual dengan mempelajari beberapa fitur yang ada di Zoom Meeting. Nah, untuk selanjutnya, Halo, Mas Di. ya, ada pertanyaan? Ya, Mas, saya mau nanya nih. Oke, silakan. Saya memanggilnya Boleh, Mas? Mbak Gusi atau Mbak Finalti? Aduh. Saya panggilnya Mbak Gusti, Vina ya? Mas. Oh, Gusi. Mbak Gusti. Saya Mas dipanggil. Mbak Gusti. Ya, baik, silakan. Gus. Terima kasih, Mas Dito. Saya tuh ada pertanyaan sih sebenarnya. Saya biasanya ke mahasiswa saya variasi gitu. Ada Jimit, kemudian ada Zoom gitu ya. Kebetulan saya juga berlangganan di Shopee tadi itu. Tapi nggak tahu saya kayaknya beruntung banget ya. Udah lebih dari 5 bulan nggak mati-mati gitu. Biayanya cuma 50.000. Ya, betul kan? Zoom Edu itu ya. Ya, terus ini itu kan kapasitas 100 ya. Nah, cuman bedanya dengan Jimit itu kan saya pakai afiliasi unit email kampus gitu. Jadi bisa muat 250 orang. Nah, tapi kelebihannya di Jimit itu kita bisa bikin breakout group gitu. Jadi kayak ruang-ruang diskusi gitu. Nah, sementara yang saya langgani ini yang 50.000 tadi untuk 100 orang itu dia nggak bisa Ya, ada tidak ada breakout itu group. Zoom Edu-nya nggak ada ya. Nggak ada breakout room-nya. Nggak ada. Nah, cuman kalau ada juga kampus saya langganan yang kapasitas 500 orang itu biayanya 1.100.000 waktu itu ada kapasitas untuk breakout group gitu. Yeah. Ya, nah makanya
ternyata Jadi, ini ada harga, ada rupa gitu ya. betul. Yang 100 nggak bisa gitu. Tapi yang kapasitas 100 yang bayar 50.000 yang saya ini hanya bisa satu host. Nah, satu host. Jadi nggak bisa co-host nggak Co-host bisa. nggak Itu bisa, ya. kelemahannya. Iya. Itu Baik. cuman berbagi aja sih. Oke. Saya nggak bertanya gitu. Ya, baik. Oke. Terima kasih untuk sharingnya. Ya, memang untuk Zoom ini ada beberapa macam varian produk. Kami juga sudah pernah mencoba untuk Zoom Edu seperti itu. Ini beruntung sekali kalau 5 bulan nggak putus-putus ya. Kalau saya ini 1 bulan langsung putus loh. Padahal di kontraknya Makanya. katanya sampai 3 bulan. Nah, yang ini kan bikin kita Iya. malu sekali ya. Pada saat kita sedang meeting, Iya. meeting, tiba-tiba putus. Dan kita nggak tahu loh. Katanya 3 bulan. Ternyata 1 bulan putus. Iya. Akhirnya itulah terakhir kali kami menggunakan Zoom Edu. Maka berikutnya. Udah mau habis nih, Mas. Ya, bisa mau habis ya. Udah ada peringatan. Wah, sudah ada peringatan. Di saya nggak muncul ini waktu peringatannya. Baiklah, kalau begitu nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Silahkan teman-teman untuk mengerjakan post-test. Iya. Post-test di sini silahkan s.id_b341a. Iya. Silahkan untuk dikerjakan. Saya bantu mengetik di sini SID B341A. Iya, Mas Widi, kita menggunakan Zoom Basic untuk yang pertemuan kali ini. Karena waktu kita juga terbatas. Nanti akan kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Bagi yang sudah mengerjakan post-test, kami ucapkan terima kasih dan mohon juga untuk memberikan feedback kepada kami melalui link berikut ya. SID_B341B. Nah, ini silahkan nanti dikerjakan. Pak, link post-testnya nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa? Nggak bisa kenapa, Bu? Iya, nggak bisa diklik. Oh, belum saya kasih HTTPS. Lupa saya. Ternyata kalau di ini harus pakai HTTPS ya. Nah, karena biasanya kalau di WA tinggal diketik SID aja langsung bisa diklik. Ternyata beda dengan di chat Zoom. Baik. Apabila sudah tidak ada pertanyaan, maka saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya di ruang ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali untuk membahas lebih detail. Ya, karena pertemuan ini hanya sekedar pengantar. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih, Mas Tommy. Terima kasih. Ya, untuk teman-teman fasilitator tular nalar, mungkin kegiatan ini nanti bisa kita perdalam lebih lanjut ya, bagaimana kita bisa memberikan sebuah pelatihan yang sesuai dengan standar kompetensi dari nasional Indonesia berdasarkan SKKNI 33 tahun 2020. Untuk Bu Laila kira-kira akan menyampaikan apa, Bu, untuk presentasinya, micro teaching-nya? Iya, ini saya sudah selesai, Pak. Cuman saya pretest sekarang pretest dan post-testnya, Pak. Oh iya, masih menyusun ya. Sudah selesai, ini cuman belum memasukkan ke ini, Pak. Oh, belum diupload ya. Mas Mustopo, Iya. berminat Mas mengikuti pelatihan ini Mas, kompetensi yang BNSP. Pak, jenengan komen di Facebook. Pengen, Pak. Pengen, Mas. Nanti kalau diadakan lagi saya info jenengan nggih. Mas Siap, Tito, siap. aku Ya. juga mau dong info-info yang pelatihan untuk kompetensi gitu. Oh, Ya. oke, ya siap. BNSP. Tapi untuk sekedar gambaran, kegiatan BNSP ini sekitar 6 hari ya, biayanya sekitar 3 juta. Nggak apa-apa. Oke. Oke. Itu dapat ini ya, apa namanya, semua ada pilihan kompetensi apa gitu ya, Mas? Ada. Dan nanti di hari terakhir ada asesmennya. Jadi kita nanti ada asesmen dari BNSP-nya gitu. Oh, gitu. Di hari terakhir. Aku Iya. dikasih ini dong, info dong, Mas Tito. Silakan WA saya untuk lebih lanjut nggih. Ya.
Ya, ada ya dalam waktu dekat ada ya, Mas? Ya, nanti kita infokan. Ya, by WA ya. Oh, Ah, ah. ya. Oke, Makasih. terima kasih. Terima kasih Mas Mustopo. Ya. Saya close ya untuk ruang ini ya. Terima kasih teman-teman yang sudah Ya, hadir. makasih Pak. Ya, makasih Pak. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih Pak Natalistio yang sudah hadir. Sama-sama, terima kasih juga.